Halo semuanya, saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di Toyota Driving Experience di kantor pusatnya Toyota Astra Motor. Dan di samping saya ini ada Prius PHEV yang menjadi mobil dari flagshipnya Toyota elektrifikasi. Seperti apa? Kita simak videonya. Oke, jadi di Gias 2024 kemarin Toyota secara resmi mempasarkan Toyota Prius terbaru. Ya kan, kali ini mereka membawa dua varian sekaligus, yaitu yang hybrid sama yang plug-in hybrid. Tapi memang untuk saat ini yang dijual resmi di Indonesia itu baru versi hybridnya saja, yang warnanya kuning menggoda seperti itu ya. Sedangkan yang plug-in hybrid seperti di samping saya warna putih ini, itu memang belum dijual sama sekali di Indonesia. Jadi kita belum tahu sama sekali kapan mobil yang plug-in hybrid ini dijual resmi di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin Toyota lagi ngetes pasar apakah orang Indonesia itu tarik untuk membeli sebuah Toyota Prius yang sangat legendaris dengan teknologi plug-in hybrid gitu. Nah, kali ini plug-in hybrid ini menawarkan sejumlah berbagai keunggulan seperti itu ya. Dia menggunakan mesin yang lebih besar, dia tenaganya mesinnya 2000 cc, itu dia punya tenaga itu kalau digabung antara mesin sama motor listrik sekitar 223 PS. Terus dia juga punya baterai yang sangat besar yaitu 13,6 kWh, serta dia punya jarak tempuh kalau lagi di EV mode-nya itu bisa mencapai 70-80 km seperti itu. Dan yang paling penting, dia bisa dicas. Selain mesin yang berbeda, antara Prius plug-in hybrid dan juga hybrid biasa itu punya beberapa perbedaan, terutama di bagian eksteriornya seperti ini. Jadi kelihatan banget di peleknya, ini dia punya pelek yang lebih besar. Kalau di Prius hybrid biasa itu dia menggunakan pelek 17 inci walaupun sama-sama pakai pelek alloy. Tapi kalau di sini dia lebih besar, yaitu sekitar 19 inci, dan dia pun desain yang kelihatan lebih kekar gitu, jadi kelihatan lebih stylish dan juga menawan. Dan di sini juga di bodinya itu nggak dikasih body kit sama sekali, sehingga kalau misalkan mau lewatin jalan yang mungkin agak bergelombang, rusak seperti itu nggak begitu khawatir ya. Terus juga kelihatan dari belakang ini. Oke, jadi seperti ini penampakan desain belakang dari Toyota Prius plug-in hybrid. Jadi kelihatan banget ya perbedaan antara lampu belakang yang plug-in hybrid dan juga hybrid biasa. Kalau di hybrid biasa dia ada merah-merahnya di bagian lampu belakangnya, tapi kalau di plug-in hybridnya justru dikasih warna putih-putih seperti ini. Ini kelihatan banget ya perbedaan antara yang hybrid dan juga plug-in hybrid. Dan di sini dia ada emblem PHEV di bagian pojok pintu bagasinya sebelah sini. Ini mereka bawa mobilnya menggunakan teknologi plug-in hybrid gitu ya. Dan katanya juga ada sensor parkir cukup banyak di bagian sini. Dan seperti saya bilang di awal bahwa memang desain mobil ini kan liftback begitu ya. Jadi kalau di liftback itu, kalau di pintu bagasi ini kalau kebuka, ini bukan cuma pintunya kebuka, tapi juga sampai ke kaca-kaca yang seperti itu. Dan memang ini menjadi ciri khas dari generasi-generasi Prius sebelumnya. Nah, kita langsung buka bagasi ya dari Toyota Prius PHEV seperti ini. Jadi dia punya teknologi power tailgate yang nggak ada di hybrid biasa nih guys ya. Jadi ini seperti ruang bagasinya ya kan, yang ya mungkin kelihatan nggak begitu besar, tapi cukuplah untuk sebuah mobil yang memang mengutamakan aerodinamika dari ini. Jadi kalau saya baca dari beberapa literatur, ini dia punya kapasitas itu sekitar 410 liter, which is itu cukup besar. Dan di sini ditambah dengan semacam tirai di bagian atas ini yang berguna untuk menutupi kalau misalkan bawa barang-barang di bawah sini. Jadi dari luar nggak begitu kelihatan ya kan. Nah di sini dia juga ada semacam buat taruh dongkrak di sini ya, seperti itu. Terus ini juga ada semacam ini ada lampu LED-nya buat lampu bagasi, dan ini juga ada kayak semacam power outlet di sebelah sini, sebelah kiri ya kan. Dan kalau misalkan ruang bagasinya nggak mau ditambah lagi, bisa kita lipat cok belakang di sebelah situ. Dan seperti saya bilang tadi, lihat nih, dia pintu bagasinya itu cukup besar ya, bukan cuma di bagian bodi pintunya, tapi juga sampai kaca-kacanya, karena ini adalah mobil liftback gitu ya. Kita masuk ke interior. Oke, jadi kayak gini penampakan interior dari Toyota Prius plug-in hybrid. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya mengenai desainnya, ini memang kelihatan sangat futuristik. Kelihatan banget bahwa Toyota itu begitu mendesain interior dari Prius ini berkiblat sama bZ4X, sebuah mobil listrik murni seperti itu. Mungkin karena memang sekarang trennya lagi mengarah ke sana ya, ke full EV, sehingga Toyota Prius yang menggunakan yang hybrid ini, termasuk plug-in hybrid ini mengarah ke sana desainnya seperti itu. Jadi terutama di bagian setirnya, ini setirnya ini mirip banget kayak bZ4X ya. bZ4X itu juga pandangannya tuh mirip banget sampai ke speedometernya yang seperti ini. Jadi memang walaupun memang sebenarnya secara posisinya ya dari ini agak ngalangin ke depan situ tuh speedometer, tapi ya nggak apa-apa lah gitu ya. Terus juga di sini emang setirnya tuh unik banget ya. Jadi dia kelihatan seperti tengah itu kelihatan gede banget di sini ya. Di sini di sebelah kiri ada tombol buat
telepon seperti itu ya. Terus ada buat pengaturan setirnya segala macam di sini. Lalu di sebelah kanan buat cruise controlnya di bagian sebelah kanan ini, buat mode juga diatur di sini gitu. Terus juga di sini yang membedakan sama Prius hybrid biasa ada di bagian head unitnya. Kalau di hybrid biasa itu dia menggunakan head unit itu 9 inci gitu, tapi di sini dia punya head unit yang jauh lebih besar, ukurannya sekitar 12,3 inci gitu. Dan dia punya fitur lengkap banget. Di sini ada depan sini ada kompas, ada juga buat radio, ada Bluetooth, ada juga ini apa display dari hybridnya sendiri. Lalu juga ada web browser, setting-setting saya atur di sini, dan juga ada kamera 360 yang sangat lengkap seperti. Jadi bisa atur lah kamera yang kita mau lihat di sini seperti itu. Lalu di sini dia punya AC-nya lengkap banget ya, AC-nya lengkap, sudah climate control seperti itu, dan di sini ada jok ventilasi kiri kanan di bagian depan ini seperti itu. Nah, di sini juga ada fitur auto parking. Nah, sini juga ada power outlet. Sebenarnya power outlet itu USB port di sini. Ada juga power outlet dan ada double cup holder. Ada juga apa ya? Joystick lah ya. Ini model transmisinya seperti ini sekarang. Jadi ini kalau kita mau aktifin P tinggal kita tekan P. Lalu kalau kita mindahin kayak R and D bisa kita gesek ke sini seperti itu. Nah, di sini ada drive mode. Kita bisa lihat di sini ada sport, normal, eco, dan juga custom yang kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Terus juga sini ada auto hold, ada vehicle stability control off, ada juga rem pakai elektrik, dan juga ada pengaturan untuk auto EV HV seperti kita bisa tekan di sini. Ada juga di sini juga tombol di sini buat kita pindahin ke mode EV ataupun mode charge, itu bisa tekan tombol di sini seperti itu. Dan di sini juga ada ini mungkin klik ke sini bisa buat press charging sini ya, gitu. Lalu di sini ada kayak apa ya? Glove box cukup besar sih ukurannya. Dan satu lagi yang membedakan antara Prius plug-in hybrid dengan hybrid biasa adalah yang plug-in hybrid sudah menggunakan jok kulit seperti ini dengan model semi bucket, sehingga kelihatan lebih mewah dan juga lebih sporty. Dan di bagian atasnya juga ada panoramic roof yang sayangnya untuk tirainya masih dibuka secara manual seperti ini, gitu ya. Nah, jadi itu aja mengenai di bagian depan, langsung ke bagian belakangnya. Nah, jadi kayak gini penampakan jok belakang dari Toyota Prius PHEV plug-in hybrid ya kan. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah posisi duduk terutama itu kurang lebih hampir sama seperti hybrid biasa, di mana dia punya legroom yang legal lah ya, terutama di bagian belakang seperti ini masih ada sedengkal lebih untuk bisa menembus ke posisi duduk di depan saya yang posisi duduknya seperti ini gitu ya. Terus di sini kelihatan banget dari jok belakang ini dia punya 3 buah headrest lengkap semuanya, dan ditambah sama armrest seperti ini yang di hybrid biasa tuh nggak ada sama sekali gitu. Dan paling penting dia sudah menggunakan bahan kulit seperti ini yang memberikan kesan yang mewah gitu. Dan apalagi ditambah juga dengan panoramic roof yang memberikan kesan lebih lega gitu. Jadi kalau kabin ini kan memang karena dia agak pendek sehingga butuh sebuah panoramic roof yang memberikan kesan yang lebih lega seperti itu. Dan untuk posisi duduk saya sih masih cukup lah ya, masih cukup untuk sampai ke plafonnya, nggak terlalu sempit juga seperti itu. Dan di bagian sini ke bagian sini kelihatan banget ya, di sini dia punya kantong jok cuma 1 buah di sebelah kiri, dan di sebelah sini juga ada USB port 2 buah di bagian bawah sini seperti itu. Dan kalau kita bagian dari bahan dari Dotin ya, ini ya lumayan lah ya, ini plastik, tapi ini ada soft touch-nya di bagian sini gitu ya, bagian yang sentuhan sama sikut dari tangannya itu ya. Nah, sekarang saya coba langsung Prius PHEV di Toyota Driving Experience. Hal pertama yang saya rasain adalah suspensinya yang lembut saat melewati speed bump atau posisi duduk di track tersebut, sehingga badan saya ketika mengendarai mobil ini nggak berguncang banget. Oh ya, saat tes berlangsung, mobil dalam posisi hybrid mode. Artinya, mesin dan motor listrik bekerja bersamaan. Tetapi, selama saya nyetir mobil ini, suara mesinnya juga sangat halus, sehingga nggak kerasa kalau mobil ini masih ada mesin bensinnya. Terus juga posisi duduk mobil ini memang cukup rendah buat saya pribadi, tapi sayangnya setirnya justru menghalangi pak instrumen yang ada di depannya, sehingga saya ketika nyetir pun susah untuk menilai kecepatan dan indikator lainnya. Karena mesinnya yang lebih besar dari hybrid biasa, yaitu 2000 cc, maka tarikannya juga terasa cukup kencang. Tapi sayangnya saya nggak bisa ngerasain tes akselerasi dengan maksimal, karena area tes yang cukup terbatas. Dan saya nggak ngerasa kesulitan untuk melewati area zigzag atau slalom di Toyota Driving Experience yang gede-gede, karena mobilnya pun juga nurut untuk dibawa belok-belok lumayan tajam. Hal ini membuktikan bahwa Prius PHEV memiliki kemampuan handling yang baik.
Overall, walaupun mobil ini belum dijual resmi di Indonesia, Prius PHEV menjadi pembuktian Toyota untuk menghadirkan teknologi plug-in hybrid yang lebih luas lagi kepada konsumen tanah air dengan desain sporty dan fitur yang menarik. Oke, sekian video mengenai Toyota Prius PHEV. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa juga untuk klik like, share juga subscribe channel Indra Fatan dan sampai di video selanjutnya. Bye bye.